Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas studi kasus estimasi ketidakpastian pada penetapan kadmium menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau AAS. Studi kasus dengan nomor bagian 310 membahas cara mengestimasi ketidakpastian pada penetapan kadmium yang dikeluarkan atau dilepaskan dari barang atau peralatan dapur atau perkakas yang terbuat dari keramik menggunakan AAS. Jumlah CD atau PB yang dilepaskan dari barang keramik menggunakan 4% larutan asam astat yang dibuat segar dengan cara mengencerkan asam astat glasial 1:1. Peralatan gelas laboratorium yang digunakan pada pengujian ini sekurangnya harus kelas B dan tidak melepaskan CD atau PB yang dapat terdeteksi dalam larutan asam astat 4% selama pengujian berlangsung. Spektrofotometer serapan atom yang digunakan harus mempunyai limit deteksi pengukuran paling besar 0,2 mg per liter untuk PB dan 0,02 mg per liter untuk kadmium CD. Sampel berupa benda terbuat dari keramik tersebut dikondisikan mula-mula pada suhu 22 ± 2 derajat Celcius. Luas permukaan sampel yang bersentuhan dengan larutan ditetapkan. Cara menghitung ketidakpastian dari luas permukaan sampel ini merupakan hal baru yang belum pernah diuraikan dalam video-video sebelumnya. Uraiannya secara rinci ada pada butir 4.4 subbutir A sampai dengan J dari video ini. Ke dalam sampel yang sudah dikondisikan dituangkan larutan asam astat 4% dengan suhu juga 22 ± 2 derajat Celcius hingga ketinggian 1 mm dari titik luak atau batas atas sampel. Sampel di sini berupa wadah terbuat dari keramik tadi. Dalam studi kasus ini jumlah asam astat 4% yang digunakan adalah 332 ml dan diukur menggunakan gelas ukur 500 ml. Apabila yang diuji adalah CD, kadmium, maka sampel didiamkan pada suhu 22 ± 2 derajat Celcius selama 24 jam pada tempat yang gelap dan dijaga jangan sampai terjadi penguapan. Setelah 24 jam, larutan diaduk agar homogen. Diambil sejumlah tertentu cuplikan untuk keperluan pengujian, diencerkan dengan faktor pengenceran D apabila memang diperlukan, dan larutan diukur dengan AAS pada panjang gelombang yang sesuai. Sebagai catatan, pada studi kasus perhitungan yang akan diuraikan pada video ini tidak dilakukan pengenceran. Jadi larutan langsung diukur pada AAS. Banyaknya CD yang dilepaskan oleh sampel keramik tadi ditetapkan lewat kurva kalibrasi dan dilaporkan sebagai miligram CD per desimeter kuadrat luas permukaan sampel. Metode ini diadopsi dari British Standard Institution 6748 tahun 1986.
Sebagai langkah pertama, dibuat model sistem pengujian. Jadi pertama-tama dilakukan preparasi baik terhadap larutan-larutan yang akan digunakan pada pengujian maupun preparasi terhadap sampelnya sendiri. Dalam arti kata, permukaan daripada sampel keramik tadi dibersihkan. Kemudian dikondisikan sampel tadi, dan setelah tahap pengkondisian sampel selesai, barang keramik tadi diisi dengan asam astat 4% sampai ketinggian tertentu. Ketinggiannya tadi dikatakan 1 mm di bawah titik luap dari wadah. Di sini harus ditetapkan nanti AV, yaitu luas permukaan barang keramik yang terbasahi oleh larutan 4% asam. Diandaikan barang keramiknya itu berupa gelas ataupun cangkir, maka tentunya permukaan yang terbasahi nanti oleh larutan asam adalah berupa lingkaran sebagai dasar wadah dan kemudian berupa segi 4 sebagai ketinggiannya. Artinya ada panjang yang berupa keliling daripada lingkaran dan ada lebar sebagai ketinggian wadah. Perhitungan AV ini yang sedikit lebih rumit dan belum pernah dibahas dalam video sebelumnya. Kemudian, disinilah pada saat barang keramik diisi dengan asam astat, terjadilah pelarutan CD, dan untuk selanjutnya larutan asam astat yang mengandung CD, untuk menyingkat kita sebut lindi. Larutan lindi kemudian dihomogenkan dan diukur dengan AAS. Pengukurannya dikatakan tadi menggunakan kurva kalibrasi. Jadi untuk itu harus disiapkan larutan seri standar untuk keperluan kalibrasinya. Dari pengukuran larutan sampel nanti akan didapatkan mula-mula C0, yaitu konsentrasi CD dalam larutan lindi. Dan ini nanti yang akan menentukan berapa banyak CD dilepaskan per satuan luas dari barang keramik tersebut. Langkah kedua adalah menuliskan rumus atau formula. Di sini rumusnya R itu adalah massa CD, jadi miligram CD, massa itu berat dalam miligram, yang terlarutkan per unit luas. R sama dengan C0, banyaknya CD dalam larutan lindi yang tadi didapatkan sebagai hasil plotting pada kurva kalibrasi, dikalikan volume larutan lindi yang diukur dengan gelas ukur karena benda keramik tadi diisi dengan 332 mili larutan asam astat 4%. Dibagi AV.
AV adalah luas permukaan wadah keramik yang terbasahi oleh larutan asam 4%. D. Faktor pengenceran apabila memang ada. Dan selain itu, di sini dalam rumus ada faktor asam, faktor waktu, dan faktor suhu yang menghitung pengaruh dari konsentrasi asam, pengaruh waktu, dan pengaruh suhu. Besarnya F asam, F waktu, dan F suhu tentunya harus ditetapkan berdasarkan percobaan. Uraiannya akan ada pada video ini. Sebagai langkah ketiga, dari rumus, dituliskan kembali di sini rumusnya, digambarkan grafik tulang ikan atau fishbone. Jadi tadi dikatakan bahwa C0 adalah konsentrasi CD dalam larutan yang diukur dengan AAS, hasil plotting pada kurva kalibrasi. Tentunya ada ketidakpastian dari kurva kalibrasinya sendiri, ada ketidakpastian dari faktor asam, faktor waktu, dan faktor suhu. Akan dilihat nanti bagaimana konsentrasi asam, waktu mendiamkan larutan dalam wadah keramik, dan suhu percobaan akan mempengaruhi banyaknya atau besarnya C0. Kemudian seperti biasanya untuk volume akan ada ketidakpastian asal kalibrasi, ketidakpastian asal presisi, dan efek temperatur yang harus dihitung. Selain itu ada AV. Inilah yang tadi disebutkan sebagai satu hal baru di dalam menghitung ketidakpastian luas permukaan dengan menggunakan aturan 3, aturan 4 yang ada pada video dari seri verifikasi validasi metode untuk nomor bagian 6, yaitu ketidakpastian. Jadi dapat dilihat kembali bagaimana rumus berpengaruh di dalam menetapkan ketidakpastian baku. Kemudian di sini ada tulang dari D, tetapi digambarkan dalam bentuk garis terputus-putus karena dalam studi kasus ini tidak dilakukan pengenceran sehingga ketidakpastian tulang utama D tidak dihitung. Dari fishbone, sebagai langkah keempat, dilakukan perhitungan ketidakpastian baku dan ketidakpastian baku gabungan. Pada subbutir 41 akan dihitung terlebih dahulu ketidakpastian baku dari kurva kalibrasi. Di sini disediakan 5 larutan seri standar yang konsentrasinya 0,1 sampai dengan 0,9 mg per liter yang dibuat dari larutan standar acuan CD dengan konsentrasi 500 plus minus 0,5 ppm atau miligram per liter. Kelima seri standar ini diukur absorbansinya pada AAS dan pencatatan untuk setiap seri standar dilakukan sebanyak 3 kali. Ini yang merupakan kebiasaan dari AAS yang sudah diuraikan pada video sebelumnya, yaitu pada cara penetapan set N melalui AAS. Data hasil pengamatan diberikan dalam tabel di bawah ini.
dari nilai-nilai pada tabel, akan dicari terlebih dahulu persamaan garis regresi. Diperoleh di sini persamaan garis regresinya Y sama dengan 0,241X plus 0,0087. Jadi slope-nya atau kemiringan garisnya 0,241, intercept-nya 0,0087. Setelah itu, sampel diukur sebanyak 2 kali, menghasilkan Y sebesar 0,071 dan 0,072. Ini pengukuran duplikat dari sampel. Dari sini dicari Y sampel rata-rata sebesar 0,0715. Menggunakan persamaan garis Y sama dengan 0,241X plus 0,0087 dapat diperoleh nilai X untuk Y sampel sebesar 0,0715. Yang nilai X ini tidak lain adalah nilai CO. CO di sini adalah konsentrasi CD dalam larutan sampel yang diperoleh sebagai hasil plotting pada kurva kalibrasi. Jadi, apabila 0,0715 dimasukkan sebagai Y, maka kita akan dapatkan X, yaitu X sama dengan 0,0715 dikurangi 0,0087 dibagi 0,241. Hasilnya adalah 0,26 mg per liter. Itu adalah C0-nya. Berapakah ketidakpastian baku dari C ini? Untuk menghitung U C0 yang harus dihitung adalah ketidakpastian garis regresi mula-mula, dan dari ketidakpastian garis regresi sebagai intermediate akan dapat dihitung ketidakpastian dari konsentrasi larutan hasil plotting pada kurva kalibrasi, yaitu SX. Dan SX inilah yang merupakan ketidakpastian baku dari C0 atau CO. Di sini diberikan rumus bagaimana menghitung ketidakpastian garis regresi yang sudah berulang kali diuraikan dalam video sebelumnya, dan juga menghitung SX dari nilai SY garis miring X yang diperoleh. Tabel perhitungan untuk dapat menghitung keduanya ini diberikan di sebelah kiri, dan kemudian diketahui bahwa jumlah pengukuran yang dilakukan pada penetapan CO adalah 2, sedangkan N, yaitu jumlah pengukuran yang dilakukan untuk kurva kalibrasi, jadi M dan N diperlukan dalam rumus mencari SX, N-nya adalah 15. Mengapa 15? Seri standar yang disediakan memang hanya 5, akan tetapi setiap seri standar dibaca absorbansinya sebanyak 3 kali. Dan di sini diberikan hasil perhitungan dari SY garis miring X sebesar 0,005, sedangkan tadi diketahui Y sampel rata-ratanya 0,0715, dan menggunakan rumus SX di atas dapat langsung dihitung SX sebesar 0,072
0,018. SX ini adalah ketidakpastian baku dari CO. Pada butir 4.3 ini akan dihitung ketidakpastian baku dari VL. Berdasarkan metode empiris, jadi berdasarkan percobaan dan pengamatan, pengisian pada gelas atau cangkir keramik umumnya 1 mm di bawah titik luap dari wadah. Untuk barang keramik yang berupa silinder, 1 mm ini kira-kira 1% dari tinggi wadah. Oleh karenanya, dapat diperkirakan wadah hanya terisi 99,5 plus minus 0,5% dan volume menjadi kira-kira 0,995 plus minus 0,005 dari volume wadah. Ketidakpastian gelas ukur yang digunakan, gelas ukur 500 ml menurut pabriknya adalah plus minus 2,5 ml. Dan pada perhitungan nanti dianggap distribusi datanya triangular. Jadi faktor pembaginya bukan akar 3 melainkan akar 6. Temperatur asam astat 22 plus minus 2 derajat Celcius. Dan untuk menghitung ketidakpastian dari volume larutan lindi sebesar 332 ml yang diukur dengan gelas ukur, diasumsikan bahwa distribusi temperatur adalah rektangular. Dengan demikian, berdasarkan data-data di atas ini, dilakukan perhitungan pertama-tama ketidakpastian asal kalibrasi gelas ukur 500 ml dengan asumsi distribusi triangular adalah 2,5 dibagi akar 6. Angka yang diperoleh di sini adalah 1,02. Ketidaktepatan pembacaan gelas ukur juga dengan asumsi triangular adalah 1%. Hati-hati, satuannya adalah persen, jadi dalam hal ini 1/100 dikalikan dulu 332 ml baru dibagi dengan akar 6. Dan angkanya diperoleh di sini 1,355. Kemudian untuk menghitung ketidakpastian baku asal efek temperatur, diketahui bahwa perbedaan temperatur laboratorium dan temperatur kalibrasi adalah 2 derajat Celcius, koefisien muai airnya 2,1 kali 10⁻⁴ derajat Celcius min 1 dan volume yang diukur 332. Jadi perhitungan ketidakpastian baku asal efek temperatur adalah 332 sebagai volume dikalikan 2 dan 2 ini dibagi dengan akar 3 karena tadi dikatakan distribusi temperaturnya rektangular. Baru dikalikan dengan koefisien muai air 2,1 kali 10⁻⁴. Satuannya di sini dihasilkan angka 0,08 dan satuannya adalah mililiter. Sama halnya dengan yang tadi, 1% ini pun satuannya sudah menjadi mililiter. Kemudian ada kontribusi ketidakpastian yang keempat, yaitu wadah keramik terisi sebanyak 0,995 bagian dari volume dengan plus minusnya 0,5%. Kembali di sini persen. Jadi 0,5/100
harus dikalikan dulu dengan 332 mili, baru kembali dibagi dengan akar 6. Karena tadi dikatakan asumsi distribusinya triangular untuk volume. Nah, oleh karena itu di sini dihasilkan angka 0,68. Keempat kontribusi ketidakpastian untuk volume semua dalam mililiter, oleh karena itu dapat diberlakukan aturan 1. Langsung dikuadratkan keempatnya, dijumlahkan, dan ditarik akar dari jumlah. Diperoleh di sini angkanya 1,83 mililiter. Dengan demikian, ketidakpastian baku dari volume VL adalah 1,83 mililiter. Sampailah sekarang kita pada menghitung ketidakpastian baku dari AV, yaitu luas permukaan wadah keramik. Ini yang tadi dikatakan bahwa hal baru di dalam video yang ditayangkan sekarang ini. Luas permukaan total dari wadah keramik yang terbasahi cairan itu terdiri dari luas lingkaran dari alas wadah dan luas segi 4 dari ketinggian wadah. Segi 4 itu apabila silinder tadi kita bentangkan. Nah, luas lingkaran dihitung dari diameter. Dan diameter dari alat dari benda keramik tadi adalah 2,7 plus minus 0,02 desimeter. Tingkat kepercayaan 95%, faktor pencakupan 1,96. Dan luas lingkaran adalah pi R kuadrat, di mana R adalah jari-jari. Di sini digunakan notasi R besar agar tidak membingungkan dengan R kecil pada rumus. Jari-jari adalah diameter dibagi 2. Jadi jari-jari diameter dibagi 2 atau R itu adalah 0,5 kali D. Menurut apa yang telah dijelaskan dalam video dari seri validasi verifikasi metode uji kinerja ke-6 dengan judul ketidakpastian, kalau dibuka kembali pada slide 11, terdapat aturan 3 untuk rumus Q sama dengan BX, di mana B adalah konstanta. Dan dikatakan di sana UQ adalah B dikalikan UX. Apabila aturan 3 diaplikasikan pada butir C di atas, bukan butir C, pada butir B di atas, maka pada rumus R sama dengan 0,5D diperoleh UR sama dengan 0,5 UD. Jadi, diameternya sendiri punya ketidakpastian 0,02 desimeter dengan tingkat kepercayaan 95%, K 1,96, maka UD adalah 0,02 dibagi 1,96. Jari-jari 1,35 desimeter karena jari-jari adalah D dibagi 2. Dan UR di sini adalah 0,5 kali UD. Jadi UD dikalikan 0,5, UR-nya adalah 0,005 desimeter.
Di sini akan dilakukan perhitungan dengan membagi-bagi rumus ke dalam beberapa bagian agar supaya penerapan dari aturan 3 dan aturan 4 dari apa yang ada pada video metode uji kinerja ke-6 tidak membingungkan. Berikutnya, luas lingkaran sendiri adalah pi R kuadrat. Menurut apa yang telah dijelaskan dalam video dari seri validasi verifikasi metode uji pada aturan keempat, untuk rumus Q sama dengan X pangkat N tertulis di sana, maka UQ dibagi Q adalah N UX dibagi X. Apabila aturan 4 ini diaplikasikan pada rumus Q sama dengan R kuadrat, maka UQ dibagi Q adalah 2 kali UR dibagi R. Jadi perhitungannya ada di sebelahnya. R adalah jari-jari 1,35 desimeter. Sebelumnya sudah dihitung UR-nya 0,005 desimeter. Sekarang mulai kita hitung UR dibagi R. Jadi baris kedua di sini dibagi dengan baris pertamanya. Q sendiri adalah R kuadrat. Jadi 1,35 dikuadratkan menjadi 1,8225. UQ dibagi Q adalah 2 kali UR dibagi R. Jadi 0,0038 kita kalikan 2. Dia menjadi 0,0076. Sehingga apabila ingin dicari hanya UQ-nya saja, kita tinggal kalikan 0,0076 dengan 1,8225 menghasilkan angka 0,0138 desimeter kuadrat. Sedangkan UQ dibagi Q tidak bersatuan karena itu adalah bentuk relatifnya. Nah, kemudian kita kembalikan ke luas lingkaran. Luas lingkaran adalah Pi dikalikan Q, karena Q-nya tadi diumpamakan sebagai R kuadrat. Ya, jadi luas lingkaran adalah suatu konstanta dikalikan Q. Berarti ketidakpastian baku dari luas lingkaran adalah Pi sendiri 22/7 dikalikan UQ yang tadi baru dihitung. Ya. UQ 0,0138 desimeter kuadrat, maka U dari luas lingkaran adalah 0,043 sebagai hasil perkalian dari 22/7 dengan 0,0138. Belum selesai. Karena diandaikan wadah berupa mug atau gelas, maka yang baru tadi dihitung adalah dasar daripada gelasnya yang berupa lingkaran dengan ketidakpastiannya. Tapi selain lingkaran sebagai dasar dari wadah, masih ada luas segi 4 yang harus diperhitungkan. Dan luas segi 4 biasanya terdiri dari panjang kali lebar. Panjang berupa keliling lingkaran, dan keliling lingkaran rumusnya adalah Pi dikalikan diameter. Dan lebar berupa tinggi wadah. Keliling lingkaran bisa kita cari karena diameternya tadi diketahui 2,7 dan diandaikan tinggi wadahnya adalah
1,05 desimeter. Keduanya punya ketidakpastian yang sama dengan diameter tadi, yaitu 0,02 desimeter dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor coverage K sama dengan 1,96. Berarti kita bisa menghitung U panjang, yaitu 0,02 dibagi 1,96. Ini hasilnya. Kemudian, karena luas adalah panjang kali lebar, di dalam menghitungnya nanti harus digunakan aturan 2, karena rumus yang berlaku pada luas adalah perkalian. Jadi wajib kita hitung UP dibagi P. Panjangnya diketahui di sini 8,48. UP-nya diketahui, maka 0,01 tinggal dibagi dengan 8,48. Itu menjadi UP per P. Sekarang lebar. Lebar yang berupa tinggi wadah dengan tinggi 1,05 desimeter, UL-nya sama dengan UP karena dia punya ketidakpastian yang sama, tingkat kepercayaan sama, K-nya pun sama karena diukur menggunakan alat ukur yang sama. Nah, UL sendiri dari hasil perhitungan tadi 0,02 dibagi 1,96, di sini angkanya sama dengan UP, dan dibagi L yang 1,05 dihasilkan UL dibagi L 0,00972. Nah, luas segi empatnya sendiri 8,91, yaitu perkalian dari panjang kali lebar. Tadi dikatakan bahwa yang digunakan adalah aturan 2. Kalau aturan 2 berarti harus yang dijumlahkan harus bentuk relatifnya. Jadi UP dibagi P dikuadratkan, ditambah UL dibagi L yang juga dikuadratkan, kemudian penjumlahannya itu ditarik akarnya, itu adalah U dari luas segi 4 dibagi luas segi 4-nya. Berarti kalau kita ingin hanya menghitung U luas segi 4, angka tadi tinggal dikalikan dengan 8,91 dan dihasilkan angka 0,087 desimeter kuadrat. Nah, masih ada yang harus diperhitungkan, yaitu tadi sudah kita perhitungkan lingkaran dan segi 4 beserta ketidakpastiannya. Tapi masih ada efek dari bentuk terhadap estimasi luas. Oleh karena apa? Oleh karena wadah keramik tidak mempunyai bentuk yang secara geometri sempurna. Maka akan ada ketidakpastian dari perhitungan luas. Pada contoh ini, pengaruh tersebut diestimasikan memberikan kontribusi sebesar 5% dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor coverage K 1,96. Nah, tentunya 5% ini berasal dari luas permukaan total, yaitu luas segi 4 ditambah luas lingkaran. Jadi kita jumlahkan dulu luas totalnya, luas segi 4 tadi 8,91, luas lingkaran 5,73, sebelumnya sudah dihitung, penjumlahannya 14,64. Berarti ketidakpastian baku dari efek bentuk ini adalah 5% dikalikan luasnya, luas totalnya,
dibagi 1,96 dan di sini dihasilkan ketidakpastian baku sebesar 0,373 desimeter kuadrat. Terakhir, ketiga kontribusi ketidakpastian dari apa yang tadi ditetapkan harus digabungkan. Jadi tadi adalah ketidakpastian baku dari luas segi 4 0,087, dari luas lingkaran 0,043, dan perhitungan luas masih punya ketidakpastian 5%. Jadi dalam menghitung luas ada ketidakpastian sebesar 5%. Dengan K1,96 tadi sudah dihitung ketidakpastian bakunya 0,373. Semua mempunyai satuan yang sama, desimeter kuadrat. Berarti digunakan aturan 1 di sini, ketiganya dikuadratkan, dijumlahkan, ditarik akarnya. Sehingga sebagai hasil akhir dari ketidakpastian baku AV adalah 0,3859 desimeter kuadrat. Berikutnya akan dihitung ketidakpastian baku dari faktor suhu, faktor waktu, dan faktor asam. Pertama-tama, pada butir 4.5 kita hitung dulu ketidakpastian baku dari faktor suhu. Menurut Eurachem, telah dilakukan beberapa studi mengenai efek suhu terhadap jumlah logam yang dilepaskan dari keramik. Tertuliskan di sana ada 5 acuan yang dapat dilihat apabila memang kita ingin mengetahui lebih dalam. Tetapi dari semua penelitian yang dilakukan di sini, secara umum dikatakan efek suhu memang cukup besar dan bertambah hampir secara eksponensial. Dari informasi grafik dalam studi-studi tadi, perubahan logam yang dilepaskan pada suhu dekat dengan 25 derajat Celcius kurang lebih linier, dengan gradiennya plus minus 5% per derajat Celcius. Untuk rentang plus minus 2 derajat Celcius, berdasarkan metode empiris, F suhunya punya nilai 1 plus minus 0,1. Dan apabila nilai plus minus 0,1 akan diubah menjadi ketidakpastian baku, dengan asumsi distribusinya rektangular, maka 0,1 harus dibagi dengan akar 3 menjadi 0,06. Jadi nilai dari F suhu sendiri adalah 1 dengan ketidakpastian bakunya 0,06. Kemudian, apabila ingin dihitung ketidakpastian baku dari faktor waktu, untuk proses yang relatif lambat seperti leaching, jumlah logam yang dilepaskan kira-kira sebanding dengan waktu untuk perubahan waktu yang singkat atau kecil saja. 2 orang peneliti ini, Greenwich and Franco, dalam penelitiannya menemukan perubahan rata-rata dalam konsentrasi selama 6 jam proses leaching kira-kira 1,8 mg per liter dalam
86 mg per liter. Berarti kurang lebih 0,3% per jam. Padahal tadi larutan asam astat 4% didiamkan dalam waktu 24 jam. Untuk waktu 24 jam dengan plus minus 0,5 jam, CO membutuhkan koreksi dengan faktor waktu sebesar 1 plus minus 0,5 dikalikan dengan 0,3 per 100. Jadi 0,003. Berarti F waktu adalah 1 plus minus 0,0015. Dengan asumsi distribusi ini juga rektangular, maka ketidakpastian baku dari faktor waktu adalah nilai 0,0015 dibagi akar 3 menjadi 0,0087. Yang terakhir akan dihitung adalah ketidakpastian baku dari faktor asam. Studi mengenai efek dari konsentrasi asam pada peristiwa pelepasan. Di sini studi yang ada adalah pelepasan Pb yang dapat diasumsikan sama dengan CD. Studi tadi menunjukkan bahwa mengubah konsentrasi dari 4% menjadi 5% meningkatkan jumlah Pb yang dilepaskan dari 92,9 sampai 101,9 mg per liter. Dari data tersebut di atas dapat dihitung perubahan karena faktor asam sebesar 0,097 atau hampir mendekati 0,1. Studi lain menggunakan metode leaching yang menggunakan panas. Gold dan kawan-kawan dapat menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dapat diperbandingkan, yaitu sebesar 50% untuk Pb terekstraksi pada perubahan asam dari 2% menjadi 6%. Dengan asumsi efek ini kurang lebih linier dengan konsentrasi asam, diperkirakan perubahan faktor asam adalah plus minus 0,1% untuk setiap 1% berubahnya konsentrasi asam. Dalam percobaan terpisah lagi, ketidakpastian bakunya ditetapkan melalui titrasi dengan titran NaOH yang terstandarisasi sebesar 3,996% dan ketidakpastian bakunya 0,008%. Mengambil nilai ketidakpastian baku ini untuk konsentrasi asam disarankan ketidakpastian untuk F faktor daripada asam sebesar 0,008 dikalikan 0,1 sehingga ketidakpastian baku dari F asam adalah 0,0008. Pada langkah kelima, harus digabungkan semua ketidakpastian baku dari tulang utama. Jadi di sini pertama-tama dikumpulkan nilai ketidakpastian baku beserta satuannya yang sudah dihitung dari butir-butir 4.1 sampai dengan yang terakhir F asam. Kemudian, karena satuannya di sini tidak sama,
Maka untuk menjumlahkan asal ketidakpastian sebanyak 6 komponen ini tidak dapat digunakan aturan 1. Di sini harus digunakan aturan 2. Dengan demikian harus dihitung terlebih dahulu ketidakpastian baku relatifnya. Tentunya harus diinventarisasi lagi berapa nilai untuk setiap komponen ketidakpastian. Setelah itu, semua nilai yang ada pada kolom 2 dibagi dengan nilai-nilai yang ada pada kolom 4, dihasilkan UX dibagi X yang tidak bersatuan. Sesudah semuanya tidak bersatuan, semua dapat dikuadratkan, dijumlahkan, ditarik akar dari jumlah. Dan itu adalah UR kecil dibagi R kecil. Apa itu R kecil? R kecil adalah massa daripada kadmium yang terlarutkan per unit luas yang ada di dalam formula pada langkah kedua. Dengan demikian, apabila kita akan menghitung hanya ketidakpastian baku dari R kecilnya saja, nilai 0,095 ini harus dikalikan dengan nilai R. Bagaimana mendapatkan nilai R? R dapat dihitung dari semua angka yang ada pada kolom 4. Jadi, kita tahu R adalah 0,26 dikalikan volume VL dibagi AV. Kemudian dikalikan faktor suhu, kalikan faktor waktu, faktor asam, yang semuanya adalah 1. Jadi, R di sini dihitung dari menggunakan rumus dari nilai yang ada pada kolom 4. Apabila R sudah dihitung, maka UR adalah 0,095 dikalikan R. Tapi UR di sini belum dalam bentuk ketidakpastian diperluas. Untuk menjadikannya ketidakpastian diperluas, masih harus dikalikan 2, faktor pencakupan 2. Sehingga dalam SHU atau LHU dapat dituliskan massa CD yang terlarutkan per unit luas R kecil adalah 0,006 plus minus 0,001 miligram per desimeter kuadrat. Tentunya harus disertai embel-embel dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor coverage K sama dengan 2. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Sampai jumpa di video yang akan datang.